Halo, kami melanjutkan rangkaian siaran kami yang diberi nama penuh Risalah tentang Reformasi Gereja. Sebagaimana sudah saya sebutkan dalam siaran-siaran sebelumnya, adalah tidak mungkin memahami sejarah reformasi tanpa menceritakan tentang orang-orang yang menjadi pendahulu reformasi tersebut. Yang mempersiapkan reformasi itu, sebab dalam sejarah, tidak ada satupun yang terjadi sekaligus dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Terlebih lagi peristiwa terbesar itu ialah reformasi. Reformasi tersebut sudah dipersiapkan oleh pencarian rohani dari banyak orang selama berabad-abad sebelum saat ketika akhirnya gunung berapi itu meletus. Dalam salah satu siaran yang lalu, saya telah menceritakan tentang kaum Waldens, dan sekarang cerita kami dipersembahkan untuk pahlawan Republik Ceko Jan Hus. Di antara para reformator agama, Jan Hus mendapat tempat khusus. Beberapa sejarawan berpendapat dia adalah pelopor langsung dari Luther. Para agamawan ortodok mengakui Hus sebagai seorang yang hampir ortodok. Bahkan di antara para penulis buku agama Katolik, terdapat tidak sedikit orang yang sangat menghormati Hus. Jan Hus, atau sebagaimana dia disebut sebelumnya Jan dari Husenes, lahir pada tahun 1369 dalam keluarga seorang petani biasa. Pada masa kanak-kanak, Hus diutus ke Praha untuk belajar di sekolah. Seraya belajar, dia harus mencari mata pencarian dengan bernyanyi dan melayani di bait-bait suci. Awalnya, anak laki-laki itu belajar di sebuah sekolah kabupaten dan kemudian mendaftar ke Universitas Praha, di mana dia diterima tanpa biaya. Ini adalah gedung Universitas Praha, di mana dia telah belajar dan mengajar. Plakat peringatan di salah satu tembok gedung ini menyaksikan tentang hal itu. Gedung ini ditata kembali banyak kali, maka dari bagian gedung asli ditinggalkan hanyalah jendela luar ini, yang di belakang saya. Universitas Praha dinamai Coralenium menurut nama pendirinya. Orang itu ialah Raja Charles IV. Di universitas itu, Hus segera memperlihatkan dirinya memiliki kerajinan yang luar biasa dan keberhasilan yang gemilang dengan hidup yang tak bercela, serta hubungan yang lembut dan ramah dengan semua orang yang mendatangkan kepadanya kasih dari semua orang. Tentu, selama masih sebagai mahasiswa, Hus masih jauh dari kegiatan reformasi apapun. Bahkan, dia terlibat dalam banyak takayul yang konyol di zamannya. Di kemudian hari, Hus dari mimbar mengecam takayulnya yang sebelumnya di depan umum dengan mengatakan, "Selama saya masih muda, baik dalam roh maupun dalam akal, saya mempercayai takayul. Akan tetapi, setelah memahami kitab suci, saya menyadari kegilaan saya itu." Segera sesudah lulus dari universitas, Hus diganggu oleh kebingungan-kebingungan terkait agama. Dia sudah dapat mempelajari beberapa naskah penulis Ceko yang memiliki pandangan yang cukup radikal terhadap gereja Katolik. Dia sangat dipengaruhi oleh naskah-naskah filsuf dan agamawan Inggris, yang juga reformator giat pada gereja masanya yang bernama John Wycliffe. Peristiwa istimewa dalam hidup Hus adalah saat peristiwa itu menempatkan dia di mimbar sebuah kapel Bethlehem. Tepat di pusat ibu kota Praha, ada tempat yang sangat penting dalam konteks sejarah yang berkaitan dengan hidup dan kegiatan reformator Ceko Jan Hus. Kapel Bethlehem dibangun pada tahun 1391. Sejarah pembangunannya sangat menarik. Seorang penduduk kota bernama Herz Hisik menyerahkan tanahnya, yaitu kebun buahnya seluas 800 meter persegi, dengan sumur supaya di sana dibangun kapel. Tetapi dengan satu isyarat, dia menyuruh supaya khotbah di sini disampaikan hanya dalam bahasa Ceko. Dan ini adalah teladan pertama ketika dalam dunia Katolik yang mana hanya bahasa Latin sebagai bahasa gereja resmi disampaikan khotbah-khotbah dalam bahasa nasional. Ini adalah mimbar yang di atasnya Hus berdiri dan berkhotbah kepada bangsa Ceko.
Hus berkhotbah dalam kapel ini selama 10 tahun, dari tahun 1403 sampai tahun 1413. Pada dinding-dinding kapel disingkapkan suasana hidup Jan Hus, bagaimana dia berkhotbah dari Alkitab kepada kaum awam, bagaimana dia menyelenggarakan berbagai pelayanan gereja bagi orang-orang yang menghadiri tempat ini. Kelompok Hus memperkenalkan sebuah prinsip utama lainnya. Mereka melakukan demikian hingga nyanyian bersama dijadikan hal yang mutlak penting bagi mereka. Kita melihat pada dinding-dinding gambaran, nada-nada dan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh kelompok Hus secara bersama, maka hal itu mempersatukan mereka dalam persaudaraan bersama. Injil sudah sampai ke Bohemia, bahkan pada abad ke-9, peristiwa yang jarang bagi zaman itu. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Ceko dan ibadah diselenggarakan dalam bahasa ibu rakyat. Tetapi seiring menguatnya kekuasaan Roma, firman Tuhan semakin diberangus dan menjadi dikesampingkan. Sebelum Hus, di Bohemia terdapat orang-orang yang mencela kebejatan gereja secara terbuka dan sifat-sifat buruk manusia. Salah satu syair yang mengajar bahwa keselamatan diperoleh hanya oleh iman kepada Kristus, yang disalibkan, menyatakan sebelum kematiannya, "Sekarang kemarahan musuh-musuh kebenaran menguasai kami." Akan tetapi, hal itu tidak akan senantiasa demikian. Akan muncul seseorang tanpa pedang atau kekuasaan yang berasal dari antara rakyat jelata, maka musuh-musuh akan menjadi tak berdaya terhadapnya. Zaman Luther belum tiba, tetapi telah lahir seseorang yang kesaksiannya yang menentang Roma akan membangkitkan bahkan seluruh bangsa. Di dalam kapel Bethlehem dipajang pemeran kecil yang menceritakan tentang hidup Jan Hus. Di sini dipajang foto-foto dan etsa-etsa tempat-tempat di mana dia lahir. Ini adalah foto kota Gusenec, di mana reformer Ceko lahir. Dan ini foto rumah yang masih bertahan hingga kini. Tempat dia lahir, ada juga foto-foto dan dokumen-dokumen asli yang menyaksikan tentang hidupnya. Jan Hus secara khusus menghargai kesempatan berkhotbah bagi masyarakat. Maka kesempatan tersebut diberkati oleh Tuhan secara istimewa. Tetapi ini adalah jalan berduri. Maka pada benda-benda pameran ini, kita bisa meyakinkan diri bahwa pengkhotbahan Injil tidak pernah berjalan mulus. Dan semua orang yang ingin berkhotbah keselamatan dalam Yesus Kristus sebetulnya akan dianiaya pada setiap masa dan di segala penjuru dunia. Di museum dipajang gambar yang menceritakan kepada kita tentang saat ketika Jan Hus dipanggil ke Konsili Konstans. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1415. Jan Hus menghadap Kaisar Romawi Suci Sigismund yang bertahta dengan memegang tanda-tanda kekuasaan kekaisaran. Kita bisa melihat bagaimana para pendakwa menentang Jan dengan berusaha mematahkan imannya. Apa yang menjadi sebab musabab sikap yang demikian dari para pemegang kekuasaan dan wali gereja terhadap Hus? Lama sebelum Luther, Hus mengecam dengan keras para penjual indulgensi dan birawan-birawan yang rakus. Sebagaimana Hus berkata, mereka dengan izin dan tidak mengadakan pesta-pesta yang tak diketahui oleh siapapun. Merancang mujizat-mujizat, merampok masyarakat dan merusakkan gereja Kristus. Jan Hus bertindak dengan sangat giat dalam menumbangkan takayul-takayul rakyat. Dia mengerti bahwa klerus mata duitan dan masyarakat yang jahil adalah dua kekuasaan gelap yang saling membantu. Maka Hus berselisih menentang kepercayaan takayul terhadap berbagai macam mujizat yang membajiri kehidupan masyarakat awam di abad pertengahan. Selama beberapa waktu, Hus bekerja sendirian. Namun kemudian pada hal reformasi kehidupan gereja, Hieronymus yang menerima pelajaran dari John Wycliffe bergabung. Maka sejak saat itu, nasib kedua orang mulia ini begitu terbelit hingga bahkan pada kematian. Mereka tetap tak terpisahkan.
Apa yang sedang terjadi dalam gereja resmi pada zaman itu, mula abad ke-15, dalam gereja terjadi skisma yang dahsyat oleh karena perselisihan internal dalam kuria Roma. 3 paus sekaligus memperjuangkan hak memerintah, sehingga pergumulan yang sedang terjadi di antara mereka mengakibatkan dunia Kristen menjadi penuh dengan pertikaian, dan kejahatan tidak puas lagi dengan kutukan. Para paus mulai menggunakan kuasa senjata. Setiap orang dari mereka berikhtiar memperlengkapi tentaranya. Maka, agar mendapat uang yang diperlukan untuk itu, di mana-mana dipajang karunia-karunia gereja, jabatan-jabatan dan berkat-berkat untuk dijual. Pada waktu itu, gelar Kaisar Kerajaan Roma Suci sudah dimiliki oleh Raja Sigismund dari Hungaria. Sejak tahun 1413 hingga kematian Hus, Sigismund menjadi musuh terbesar dari antara musuh-musuhnya yang bengis. Maka, atas permintaan Kaisar yang mendesak untuk mengakhiri pertikaian dalam gereja yang merusakkan Eropa, di Konstans diadakan konsili ekumenis. Persoalan-persoalan utama yang akan diselesaikan dalam konsili ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengakhiri skisma dalam gereja, dan kedua, menumbangkan bidah Hus. Walaupun ada bahaya, Hus memutuskan untuk pergi, namun ia siap bagi segala hal. Dalam surat ia menulis, "Saudara-saudaraku, saya berangkat dengan piagam perlindungan dari raja, supaya bertemu dengan sejumlah besar musuh saya yang membawa maut. Tetapi saya percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Juru Selamat saya. Saya percaya bahwa Dia akan mendengarkan doa-doa saudara yang bergairah dan akan menempatkan hikmat dan kebijaksanaannya ke dalam mulut saya, supaya saya mampu melawan musuh-musuh. Saya mohon karunia Roh Kudus pada saya agar saya dikuatkan dalam kebenaran, supaya saya dengan berani menyongsong pencobaan-pencobaan, penjara dan bila diperlukan, bahkan kematian yang mengerikan." Jan Hus memandangi kepergiannya sebagai kesempatan untuk mengumumkan kepercayaannya dengan khidmat di hadapan wakil-wakil seluruh dunia Kristen. Dan sesuai dengan kesaksian kronik Jerman waktu itu, Hus berharap menarik seluruh konsili supaya mengikuti dia dan mendesak semua orang agar membela dan mengakui kebenaran. Sekerumunan rakyat mengarak reformer Ceko sampai di rumah susunnya yang disewa dari seorang janda saleh bernama Vida. Di rumah ini seorang kesatria Jan dari Helut yang menyertai Hus dan tetap setia padanya sampai akhir, menamai perempuan itu janda Sarfat kedua. Hus yang datang ke Konstan diberi kebebasan, akan tetapi atas perintah paus dan kardinal-kardinal yang berkhianat, sang reformator segera ditangkap. Jan Hus ditahan di beberapa tempat. Salah satu tempat, gedung ini, terletak di daerah bekas biara Katolik Dominika, di mana terdapat sel-sel biara. Di bawah tanah terletak sel di mana reformator Ceko terkurung. Penahanan Hus menimbulkan kemarahan yang besar. Di Bohemia, pangeran-pangeran yang berkuasa mengajukan kepada konsili sanggahan-sanggahan yang gusar terhadap kekerasan yang demikian. Raja yang piagam perlindungannya diabaikan juga menyatakan ketidaksenangannya. Pada mulanya Kaisar kebingungan oleh kedurhakaan para gerejawan yang demikian. Akan tetapi musuh-musuh sang reformator telah ingin membalas dendam dan bertekad. Salah satu kardinal mengatakan kepada Sing Simon perkataan-perkataan yang kemudian menjadi terkenal. Tidak perlu memenuhi janji yang diberi kepada bidat. Selama interogasi yang berpanjangan, Hus mempertahankan kebenaran dengan tabah dan mengadukan kesalahan hierarki gereja dengan berani. Dan ketika dia diusulkan untuk memungkiri keyakinannya atau mati, maka dia memilih untuk mati syahid. Ketika Hus diberi kesempatan mengatakan perkataan yang terakhir, dia menolak lagi untuk memungkiri keyakinannya. Dan dengan memandang raja dengan tajam menusuk yang memperingatkan akan janji sumpahnya yang dilanggar dengan cara begitu memalukan, dia berkata, "Saya telah datang ke konsili ini dengan sukarela di bawah perlindungan umum dan pemayungan Kaisar yang hadir di sini.
Semburat kemerahan menutupi wajah Sigismund ketika mata semua hadirin menatap kepadanya. Beberapa saat setelah 100 tahun berlalu, reformator lain yaitu Martin Luther menghadapi parlemen juga, tetapi di kota Worms. Dan tidak lama sebelum peristiwa itu, salah satu penganut agama Katolik yang keras melaporkan kepada Kaisar Karl V, "Kita terlalu lama menimbang persoalan ini. Di Paduka Kaisar dapat menyingkirkan orang itu dengan satu gerakan tangan saja. Bukankah Sigismund telah menyerahkan Jan Hus untuk dibakar? Kita tidak wajib menghormati piagam perlindungan yang diberikan kepada bidat Luther." "Tidak," jawab Kaisar, "kita harus memenuhi janji yang telah kita keluarkan. Saya tidak mau berwajah semburat kemerahan seperti Sigismund." Baiklah, adalah peristiwa langka ketika pelajaran tidak berlalu tanpa menimbulkan akibat. Pengkhianatan yang dibuat terhadap Hus akan memainkan peran khusus guna sejarah reformasi di kemudian hari dan menyelamatkan hidup Martin Luther. Hukuman mati bagi Hus telah dijatuhkan. Di atas kepalanya ditaruh mitra kertas yang berbentuk piramida, yang padanya dilukiskan figur-figur setan-setan yang mengerikan, dan kata-kata di sana menangkapkan perhatian bidat. "Dengan sukacita yang besar," kata Hus, "saya akan memakai mahkota kehinaan bagimu, oh Yesus, yang padamu dikenakan mahkota duri oleh karena saya." Akhirnya kardinal-kardinal mengucapkan, "Sekarang kami menyerahkan nyawamu kepada iblis." "Tetapi saya," lanjut Hus, dengan menengadahkan matanya ke langit, "menyerahkan roh saya ke dalam tanganmu, oh Tuhan Yesus, sebab engkau telah menebus saya." Jan Hus dibakar atas hukuman vonis konsili Katolik di kota Jerman Konstans. Tepat pada tempat inilah pada tahun 1862 batu peringatan diletakkan, dan pada batu itu terdapat prasasti Yohanes Hus 4 Juli tahun 1415. Hus telah dibakar pada hari yang sama ketika diumumkan tuduhan dan putusan konsili yang mengutuk Hus sebagai bidat dan menjatuhkan hukuman pembakaran atasnya. Setelah putusan konsili gereja, nasib Hus tergantung pada Kaisaran Sigismund. Sebagai penguasa sekuler, ia telah mempunyai peluang dan kesempatan terakhir untuk membenarkan diri di depan mata para sejarawan generasi-generasi berikutnya, dengan memberikan kepada Hus gerasi atau setidak-tidaknya menginternirnya. Namun demikian, Sigismund tidak melakukan hal itu, dan ia memerintahkan untuk meneguhkan putusan vonis. Maka pada hari yang sama, yaitu 4 Juli, Hus digiring ke tempat ini. Ia diikat pada tiang dan kayu-kayu bakar ditumpukkan sampai di lehernya. Ketika si algojo menyulut api unggun itu, Hus sedang berdoa dan menyanyikan pujian. Angin segera meniup api unggun itu, dan tak lama kemudian suara orang Kristen martir ini terdiam. Setahun kemudian, seorang sobat Hus, teman sejawat dan pengikutnya, yaitu Jerome dari Praha, akan dibakar di tempat yang sama, yaitu di tempat ini juga. Maka di balik batu terdapat prasasti yang didedikasikan untuk peristiwa ini yang terjadi pada tahun 1416. Ketika api telah merusakkan tubuh Hus, abu-abu bersama dengan tanah dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam sungai Rhine. Hampir tidak mungkin musuh-musuh Hus dapat mengkhayalkan bahwa abu yang pada hari itu dicampakkan ke dalam sungai akan seperti benih yang sampai ke semua ujung bumi, dan di negara-negara yang paling jauh akan menghasilkan tunas yang melimpah. Jumlah saksi kebenaran akan bertambah. Jan Hus tetap berada dalam ingatan bangsa. Jan Hus tetap berada dalam ingatan bangsa Ceko. Maka demi rasa terima kasih kepada orang itu, negara Ceko mendirikan monumen baginya untuk memperingati ulang tahun ke-500 hari kematiannya sebagai martir. Dan monumen itu didirikan pada tahun 1915.
dengan biaya ditanggung oleh penduduk Praha. Tidak jauh dari tempat bersejarah Praha, ada bukti yang diberikan nama sesuai dengan nama panglima legendaris, yaitu jenderal pasukan pengikut Hus bernama Jiska. Bukit ini disebut juga demikian, Jiska menuju bukit. Jenderal ini pribadi yang legendaris dalam sejarah. Dengan tenaga kecil, dia memberikan kemenangan-kemenangan yang hebat, sebab dia seperti Daud dalam Alkitab. Dengan jumlah prajurit yang kecil memberanikan diri menyerang ribuan dan puluhan ribu musuh. Dia tidak pernah kalah seumur hidupnya, maka legenda-legenda tentang dia dipegang hingga sekarang. Keturunan yang menyatakan rasa terima kasih mendirikan monumen bagi sang legendaris ini tepat di pusat ibu kota Ceko. Di atas salah satu bukit tertinggi didirikan monumen Jiska dengan ketinggian 9 meter. Pada jarak beberapa meter dari monumen, Jiska terletak Museum Kemerdekaan Nasional Ceko. Gerbang sentral dibuat dari perunggu. Di sini terdapat banyak peristiwa yang berkaitan dengan sejarah Ceko. Setelah penghukuman mati Jan Hus pada tahun 1415, peperangan pengikut oleh Hus dimulai, yang diceritakan oleh ukiran timbul pada gerbang itu. 100 tahun sebelum mula reformasi Eropa Barat, dimulai dengan kegiatan Martin Luther pada tahun 1517. Peperangan oleh pengikut Hus menyatakan bahwa reformasi Eropa Barat telah dipersiapkan oleh pahlawan-pahlawan iman sejati. Itu yang bahkan pada abad ke-15 telah setuju dalam hati mereka untuk berjuang membela ide-ide kebebasan dari hati nurani dan kepercayaan. Perhatikan ukiran timbul di atas, di mana pendeta Hus memegang Alkitab dengan tangan kirinya. Di atas Alkitab itu bergambar sebuah cawan, lambang persaudaraan Bohemia. Dan ukiran timbul itu juga menggambarkan seorang pendeta pengikut Hus yang sedang memegang cawan perjamuan kudus tinggi di tangan kirinya. Dan dia beramanat kepada para pembela iman yang setia dari berbagai tingkat masyarakat. Maka umat Ceko yang diinspirasi oleh firman Tuhan dan dipersatukan oleh perjamuan kudus, berjuang mempertahankan kepercayaan dan kemerdekaan mereka dalam peperangan oleh pengikut-pengikut Hus. Dan selanjutnya digambarkan Jan Žižka, jenderal legendaris pengikut Hus yang tidak pernah kalah satu kali pun. Maka demikian di hadapan kita terbuka pemandangan luas masa itu yang mendasari asas-asas kebebasan kepercayaan, asas-asas kehendak bebas setiap orang yang memaklumkan hak untuk percaya, sebagaimana telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Suara Jan Hus yang berbicara tentang Injil di dalam ruangan konsili di Konstans, seperti gema yang akan berkumandang di semua abad berikutnya. Hus, Hieronymus, dan Jan Žižka sudah tidak ada lagi, tetapi kebenaran yang deminya mereka mati tidak akan pernah binasa. Pengajaran mereka dari Bohemia menyebar ke berbagai ujung dunia. Orang-orang berbalik kepada firman Tuhan yang sudah lama dilupakan. Tangan Tuhan telah membuka jalan bagi reformasi yang agung. Tentang hal itu akan kami ceritakan pada siaran-siaran berikutnya.